Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman kalian. Oke, sebelum ke part yang selanjutnya, kita mereview sedikit di part yang sebelumnya. Di part sebelumnya, Xiao Tian mengajak Zhong Ling untuk pergi ke tempat lokasi di mana cabang gedung awan darah berada. Lalu, sesampainya Xiao Tian dan Zhong Ling di cabang gedung awan darah, Xiao Tian pun tanpa basa-basi langsung menerobos sebuah bangunan yang berada di sana dan langsung membantai semua orang yang berada di dalam ruangan itu. Tiba-tiba, saat Xiao Tian sedang melakukan pembantaian, ada 3 orang yang datang. Dan identitas orang itu adalah pembunuh Silver Border dan pembunuh Gold Border dari markas gedung awan darah. Oke, kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Untuk sementara waktu, di sini dari dua kubu hanya saling bertukar pandang dari kejauhan. Tiba-tiba, di sini layar notifikasi muncul yang memberitahukan persyaratan untuk menjadi pembunuh Silver Border dan pembunuh Gold Border. Pembunuh Silver Border harus berada di ranah awakening Orde ke-7 untuk mengambil peran itu. Pembunuh Gold Border memiliki persyaratan yang sama dengan pembunuh Silver Border. Akan tetapi, mempunyai satu tugas lagi, yang tingkat keberhasilannya harus 100%. Saat Xiao Tian sedang membaca layar notifikasi itu, tiba-tiba salah satu orang di hadapannya ada yang berkata, "Hei, apakah kau wanita yang bernama Zhong Ling, putri dari Jenderal Zhong Lishuang itu? Dan apakah kau yang di sebelahnya adalah pangeran dari dinasti Yan Agung sekarang? Jika kalian dapat menemukan lokasi cabang gedung awan darah dan berani membunuh orang-orang di cabang gedung awan darah ini, aku harus mengakui bahwa kekuatan kalian sangat mampu. Sepertinya aku harus mengajar kalian sendiri secara langsung." Teman di sebelahnya pun tiba-tiba ikut berkata, "Hei, kau boleh menghajarnya. Akan tetapi, kau jangan membunuh pangeran itu, karena dia masih ada nilai guna bagi kita. Oh iya, dan wanita yang bernama Zhong Ling itu kita simpan saja untuk bersenang-senang. Dan setelah kita puas bersenang-senang, kita akan penggal kepalanya dan memberikannya kepada Zhong Lishuang yang sekarang berada di daerah utara dinasti Yan Agung. Aku yakin, jika Zhong Lishuang melihat anaknya telah mati, pasti dia akan menjadi gila. Dan itu bagus untuk perencanaan kita. Hahaha." Zhong Ling yang mendengar perkataan mereka hanya bisa menggigit giginya dengan sangat kuat, sembari berkata, "Dasar sialan kalian." Xiao Tian pun di sini akhirnya ikut angkat bicara. "Hada, meskipun aku hanya membantai orang-orang yang ada di bangunan cabang, aku sampai harus berhadapan dengan musuh kecil, menengah, dan besar. Ini benar-benar merepotkan. Dan rasanya semuanya lebih memusingkan daripada yang aku bayangkan sebelumnya." Tiba-tiba, di sini salah satu orang di hadapannya menyela perkataannya. "Hai, sudahlah, jangan banyak bacot. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan yang sebenarnya dari pangeran yang tidak berguna." Sembari mengeluarkan aura berperangnya. Mendengar itu, Xiao Tian pun di sini tanpa basa-basi langsung menatapnya dengan sangat tajam
dan langsung mengeluarkan tekanan intimidasi yang sangat kuat. Saking kuatnya, bangunan cabang gedung awan darah pun di sini ada beberapa bagian yang runtuh. Dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu sangat kesakitan akibat tekanan intimidasi yang dikeluarkan oleh Xiao Tian. Tak terkecuali Zhongling ya guys. Xiao Tian pun di sini hanya tersenyum melihat pembunuh Silver Border dan pembunuh Gold Border sangat kesakitan. Lalu, di sini orang yang tadinya ingin menantang Xiao Tian sudah tidak tahan lagi dengan aura tekanan intimidasi yang dikeluarkan oleh Xiao Tian dan langsung meminta Xiao Tian untuk menghentikannya dengan berkata, Pangeran, mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara kita. Tolong, hentikan semua ini. Hah? Salah paham? Dengar kalian, aku hanya ingin hidup damai, menjadi orang yang malas dan baik hati. Aku hanya ingin hidup damai, menjadi orang yang malas dan baik hati. Mengapa markas cabang gedung awan darah selalu mengirim orang untuk menggangguku? Dan juga, mengapa markas gedung awan darah ingin melakukan hal yang tidak baik kepada dinasti Yan Agung? Bukankah kalian itu sedang memaksaku untuk menghancurkan markas gedung awan darah kalian itu? Jadi, kenapa? Kenapa kalian terus memaksaku? Xiao Tian pun di sini langsung menyiapkan sebuah pukulan. Dan, Xiao Tian pun langsung melancarkan pukulan itu kepada orang yang sebelumnya menantangnya. Orang yang terkena pukulan Xiao Tian itu di sini langsung terpental jauh beberapa puluh kilometer ke belakang, sampai keluar dari bangunan cabang gedung awan darah itu. Kedua temannya pun di sini langsung terkena mental setelah melihat kekuatan yang sangat kuat dari Xiao Tian. Di sini terlihat bagian lantai yang hancur porak-poranda karena terkena jalur pukulan dari Xiao Tian. Dan di sini tercipta lubang yang cukup besar di tembok cabang gedung awan darah yang tak kuat menahan jalur pukulan Xiao Tian itu. Di sini, setelah melancarkan sebuah pukulan, Xiao Tian pun langsung mengatur nafasnya. Kemudian, setelah selesai mengatur nafasnya, di sini Xiao Tian yang melihat Zhongling terduduk lemas di lantai, langsung mencoba untuk membantunya berdiri. Sembari berkata, "Gadis kecil, kamu kenapa sampai terduduk lemas di lantai?" Zhongling yang mendengar pertanyaan itu hanya bergumam di dalam hatinya. Apakah Pangeran Xiao Tian ini tidak menyadari akan kemampuannya? Padahal yang menyebabkanku seperti ini adalah dirinya. Kocak nih MC ya guys. Lalu sambil bangkit berdiri dari duduknya, di sini Zhongling bertanya kepada Xiao Tian, "Pangeran, apakah Anda masih ingin pergi ke markas gedung awan darah?" Xiao Tian pun di sini langsung menjawabnya, Ya, karena markas gedung awan darah telah berani menggangguku dan berani mengusik dinasti Yan Agung. Kita harus menyingkirkan kanker terbesar ini sesegera mungkin. Ayo, sekarang kita pergi ke markas gedung awan darah dan bergerak dengan cepat, supaya kita bisa kembali untuk makan malam. Lagi-lagi mengutamakan makanan ya guys, anjay. Sebelum Xiao Tian benar-benar pergi ke markas gedung awan darah, di sini Xiao Tian menuju ke suatu tempat terlebih dahulu yang terletak di dalam cabang gedung awan darah. Dan sesampainya Xiao Tian di tempat itu, tanpa basa-basi di sini Xiao Tian langsung memukul pintunya hingga hancur. Setelah pintu itu hancur, terlihat banyak harta yang ada di dalamnya. Kemudian, di sini Xiao Tian berkata kepada Zhongling, "Gadis kecil, kita di sini untuk menghancurkan cabang gedung awan darah yang bertujuan untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat dan menghilangkan kekhawatiran Ziroyan.
Oh iya, gadis kecil, lihat semua harta curian itu. Jika orang lain yang melihat harta itu, pasti bagaikan sabuk emas. Akan tetapi, jika raja ini yang melihat harta itu, bagaikan kotoran dan darah. Sembari menunjuk harta itu. Akan tetapi, meskipun Xiao Tian berkata seperti itu, di sini Xiao Tian sangat kegirangan mendapatkan semua harta itu, dan langsung menyuruh sistem untuk menyimpan semua harta itu. Zhongling yang melihat kelakuan Xiao Tian itu hanya bergumam di dalam hatinya. Pangeran, kamu ini orang macam apa sebenarnya? Di sini, tiba-tiba Xiao Tian bertanya kepada Zhongling. Gadis kecil, kalau dipikir-pikir, markas gedung awan darah itu telah menculik, meracuni, dan menghinaku dengan lisan. Aku di sini adalah sebagai korban. Bukankah tidak masalah jika aku mendapatkan kompensasi? Zhongling pun di sini dengan ekspresi konyolnya menjawab pertanyaan Xiao Tian itu. Tidak masalah, pangeran. Kemudian Xiao Tian pun di sini bertanya kembali kepada Zhongling. Oh iya, mereka juga telah berkonspirasi melawan dinasti Yan Agung, merencanakan pemberontakan, dan merusak pemerintah. Aku, sebagai suami yang mulia dari dinasti Yan Agung ini, bukankah tidak apa-apa jika aku memungut denda? Lagi-lagi, dengan ekspresi konyolnya, Zhongling menjawab pertanyaan Xiao Tian. Tidak masalah, pangeran. Ya, gedung awan darah itu memang tidak punya moral. Pertama, mereka memaksaku untuk menghancurkan cabangnya. Dan sekarang, mereka menganiayaku dan memaksaku untuk menghancurkan markas mereka. Itu membuang waktu istirahatku dan membuang waktumu. Bukankah kita harus mendapatkan kompensasi setelah kerja keras itu? Ya, terserah kau saja, pangeran. Siapa yang berani menentang pendapatmu itu? Anjay. Lalu, di sini tiba-tiba tangan Xiao Tian terlihat sedang menggenggam sebuah batu yang berwarna hijau. Yang Xiao Tian dapatkan entah dari mana. Mungkin dari tumpukan harta yang tadi ya, guys. Di sini, Xiao Tian terlihat sedang berusaha untuk menghancurkan batu yang berwarna hijau itu. Yang mana ternyata batu hijau itu adalah sebuah jimat penjaga gunung. Setelah batu jimat penjaga gunung itu mulai hancur, tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang berwarna kuning keemasan. Dan lama-kelamaan, seiring hancurnya batu jimat penjaga gunung itu, cahaya kuning keemasan itu pun semakin banyak. Kemudian, setelah batu jimat penjaga gunung itu telah hancur sepenuhnya dan berubah menjadi cahaya yang berwarna kuning keemasan, di sini Xiao Tian langsung mengirim cahaya keemasan itu kepada Zhongling untuk melindungi tubuhnya. Zhongling yang melihat itu langsung berkata kepada Xiao Tian, Pangeran, batu jimat penjaga gunung itu sangat berharga. Itu adalah jimat pertahanan tingkat ke-7. Mengapa kau melakukan ini semua untukku? Sembari membaca layar notifikasi sistem yang ada di hadapannya, Xiao Tian menjawab pertanyaan Zhongling. Menurut informasi yang aku dapat, lokasi markas gedung awan darah itu sepertinya jaraknya lumayan jauh. Dan kita harus bergegas untuk ke sana dengan cepat. Jika tidak, aku tidak dapat makan malam tepat waktu. Maka dari itu, aku khawatir jika kecepatan terbangku kali ini akan lebih cepat daripada sebelumnya. Dan tubuhmu tidak akan mampu untuk menahan kecepatan terbangku ini. Dengan jimat itu, seharusnya tidak ada masalah. Mendengar penjelasan dari Xiao Tian, di sini Zhongling pun hanya terdiam dan keheranan. Melihat Zhongling yang hanya terdiam, Xiao Tian pun tanpa basa-basi langsung menggendong tubuh Zhongling
sembari berkata, "Ayo, kita harus cepat pergi." Dan wus, Xiao Tian pun langsung pergi untuk meninggalkan cabang gedung awan darah dan langsung terbang ke udara dengan sangat cepat. Zhongling yang melihat kecepatan Xiao Tian sekarang langsung bergumam di dalam hatinya. Apa? Kecepatan Pangeran Xiao Tian kali ini lebih cepat berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Bahkan, jimat pertahanan tingkat ke-7 pun tidak mampu menahan kecepatan dari Pangeran Xiao Tian ini. Ini sungguh kecepatan yang sangat menakutkan. Di sisi lain, Xiao Tian sedang melihat layar notifikasi sistem untuk mengetahui di mana lokasi markas gedung awan darah. Dan tidak lama kemudian, terlihat dari kejauhan gedung-gedung yang melayang di udara. Yang tak lain, gedung itu adalah markas gedung awan darah. Xiao Tian pun di sini langsung mendarat di salah satu bangunan di sana. Kemudian, sembari melihat sekitar, Xiao Tian berkata, "Sesuai yang diharapkan dari markas gedung awan darah, sang organisasi pembunuh nomor 1. Bau darah di sini sangat kuat." Lalu, tak lama setelah Xiao Tian mendarat, di sini langsung banyak kroco-kroco dari markas gedung awan darah yang mengepungnya. Kemudian, di sini ada salah satu kroco yang berteriak kepada Xiao Tian dan Zhongling. "Hei, beraninya kalian menerobos ke markas gedung awan darah? Apakah kalian sudah bosan hidup?" Tidak lama setelah kedatangan para kroco itu yang mengepung Xiao Tian dan Zhongling, di sini tiba-tiba muncul 2 orang lagi dari belakang para kroco itu. Di sini, salah satu orang itu yang perempuan berkata ke arah Xiao Tian dan Zhongling, "Haduh, sungguh orang yang aneh. Beraninya masuk ke markas gedung awan darah kita." Teman di sampingnya pun langsung menimpalinya. "Yah, selalu banyak orang yang ingin mencari kematian. Hahaha." Zhongling yang melihat kedatangan kedua orang itu sedikit terkejut dan langsung memberitahu kepada Xiao Tian bahwa kedua orang itu adalah pembunuh Gold Border yang lain dari markas gedung awan darah yang mempunyai aura yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, saat Zhongling sedang memberitahu kedua orang itu kepada Xiao Tian, Zhongling dikejutkan dengan suara dari seseorang yang berada di atas gedung. Di sini, dari atas gedung itu, orang itu berkata, "Aku telah memikirkan tentang siapakah orang yang berani menerobos dan masuk ke markas gedung awan darahku. Akan tetapi, aku tidak pernah menyangka bahwa orang itu adalah pangeran dari dinasti Yan Agung dan seorang anak dari Jenderal Zhong Lishuang." Setelah mengatakan itu, di sini orang itu langsung turun dari atas bangunan itu sembari mengeluarkan auranya. Setelah orang itu mendarat di bawah, langsung disambut dan disapa oleh semua orang dari markas gedung awan darah yang sudah berada di bawah. Yang mana ternyata identitas orang itu adalah pemilik atau pemimpin markas gedung awan darah. Melihat kedatangan pemilik atau pemimpin markas gedung awan darah, di sini Zhongling langsung membisikkan sesuatu kepada Xiao Tian. Pangeran, itu adalah pemilik atau pemimpin dari markas gedung awan darah, sang raja pembunuh di wilayah gurun selatan ini. Dan orang itu bernama Yun Zunlai. Xiao Tian pun di sini langsung menjawabnya, "Oh, jadi orang itu yang sering mengganggu dinasti Yan Agung." Lalu, di sini Xiao Tian bertanya kepada Yun Zunlai dan orang-orangnya, "Hai kalian, mengapa sering mengganggu dinasti Yan Agung?" Yun Zunlai pun langsung menjawabnya, Itu karena aku sangat tertarik kepada dinasti Yan Agung. Akan tetapi, raja pembunuh ini sekarang lebih tertarik kepadamu.
Menurut intelijen dari markas Gedung Awan Darah, kau adalah seorang pangeran yang tidak berguna. Akan tetapi, ini benar-benar tidak terduga. Karena kau dapat menerobos formasi dari markas Gedung Awan Darah dalam waktu yang sangat singkat. Nampaknya, kau memiliki sebuah harta rahasia untuk dapat menerobos formasi itu. Baiklah semuanya, ayo serang dia. Tetapi jangan sampai berlebihan, agar pangeran tidak berguna itu tidak terluka cukup parah. Akan tetapi, di sini ada seseorang yang tidak setuju dengan perkataan Yun Sunlai itu dan meminta izin untuk dirinya sendiri yang bersenang-senang dengan Xiao Tian. Yun Sunlai pun mengizinkannya. Lagi-lagi, Song Ling langsung memberitahu nama orang yang baru saja mengatakan itu kepada Xiao Tian. Anjay, kayak dukun aja ya guys, tahu semua namanya. Pangeran, orang itu bernama Huang Gang. Sepertinya pangkatnya lebih tinggi dari yang kita kira. Mungkin pangkat dia adalah sebagai wakil pemimpin atau wakil pemilik dari markas Gedung Awan Darah. Berhati-hatilah pangeran. Xiao Tian pun di sini langsung menjawabnya. Oh, namanya Huang Gang. Lalu, di sini Xiao Tian langsung mengamati semua orang yang berada di sana. Lalu, setelah beberapa saat mengamati semua orang yang berada di sana, Xiao Tian pun di sini langsung bergumam di dalam hatinya. Jumlah orang di lantai bawah berjumlah sekitar lebih dari ratusan orang. Dan jumlah orang di lantai atas berjumlah sekitar lebih dari 10 orang. Ketika aku sudah memulainya nanti, tidak ada yang boleh dibiarkan melarikan diri, agar tidak ada yang menyebarkan berita ini. Yang dimaksud Xiao Tian memulai itu, memulai pembantaian ya guys. Di sini, Huang Gang berkata kepada Xiao Tian, nampaknya pangeran dari dinasti Agung ini sedikit berani dari yang aku bayangkan. Bahkan, sepertinya tidak ada rasa takut sama sekali. Kemudian, di sini Huang Gang bertanya kembali kepada Yun Sunlai, bisakah aku bermain lebih keras? Dan jika aku tidak sengaja membunuhnya, kau bisa memotong dari hadiahku. Yun Sunlai pun di sini langsung menjawabnya, "Hadah, terserah kau saja. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa denganmu jika kamu ingin bermain-main dengannya. Akan tetapi, usahakan jangan sampai membunuhnya." Setelah mendapatkan izin dari pemimpinnya yang memperbolehkannya bermain lebih keras kepada Xiao Tian, di sini Huang Gang pun langsung menatap serius ke arah Xiao Tian. Kemudian berkata, wajah kecilmu itu cukup tampan. Lengannya ramping dan lembut, serta berkulit putih dan bersih. Sepertinya permaisuri dinasti Agung menyukai wajah putih kecilmu itu. Setelah mengatakan itu, di sini Huang Gang bertanya kepada dua orang kroco di belakangnya. Hai kalian, jika aku memukulnya, apakah pangeran kecil ini akan menangis? Sambil tertawa terbahak-bahak, salah satu kroco di belakangnya pun langsung menjawabnya. Hahaha, aku khawatir jika Tuan Huang Gang akan menghajar pangeran kecil itu sampai mati hanya dengan satu pukulan. Jika seperti itu, pasti nanti Tuan Huang Gang akan sulit untuk berurusan dengan pemimpin. Kroco di sebelahnya pun ikut menimpalinya. Hahaha, kau benar. Akan tetapi, aku lebih khawatir jika pangeran kecil itu akan pipis di celana dan menangis dengan sangat keras. Mendengar candaan mereka semua, di sini Xiao Tian tanpa basa-basi langsung menantang Huang Gang. Hai, kau, cepat pukul. Di sini.
sembari menunjuk kepalanya. Mendengar perkataan Xiao Tian yang sama sekali tanpa rasa takut saat mengatakannya, membuat Huang Gang dan dua kroco yang sebelumnya meledeknya langsung terkejut dan terdiam untuk beberapa saat. Melihat mereka hanya terdiam, Xiao Tian pun di sini langsung memprovokasinya. "Hei, kau, mengapa diam saja? Apakah kau tidak berani? Dasar pengecut!" Mendengar perkataan provokasi dari Xiao Tian, di sini Huang Gang pun langsung terpancing emosinya dan langsung mempersiapkan sebuah pukulan untuk memukul kepala Xiao Tian. Sembari berkata, "Hei, omong kosong apa yang kau katakan? Siapa takut? Hiya!" Huang Gang pun di sini langsung melancarkan pukulannya ke arah kepala Xiao Tian. Akan tetapi, setelah Huang Gang melancarkan sebuah pukulan itu, pukulannya tidak sampai mengenai kepala Xiao Tian itu, dan seperti tertahan sesuatu. Yang mana ternyata, pukulannya itu tertahan oleh satu jari Xiao Tian. Orang-orang yang melihat kejadian itu sangat terkejut dan sangat tidak percaya. Melihat Xiao Tian yang dapat menghentikan pukulan Huang Gang hanya dengan satu jari saja. Tanpa memperdulikan keterkejutan semua orang, di sini Xiao Tian lagi-lagi melakukan provokasi kepada Huang Gang. "Hei, apakah kau belum makan? Lemah sekali pukulanmu itu. Anjay. Bisakah kau menggunakan sedikit lebih banyak kekuatanmu?" Mendengar kata-kata provokasi lagi dari Xiao Tian, Huang Gang pun di sini semakin marah dan langsung menyiapkan sebuah pukulan terkuatnya untuk memukul Xiao Tian. Sembari berkata, "Bacot, cari mati kau. Hiya!" Lagi-lagi, di sini Xiao Tian menahan pukulan Huang Gang itu hanya dengan satu jarinya saja. Di sini, akibat benturan pukulan terkuat Huang Gang itu dan satu jari Xiao Tian menyebabkan gelombang kejut yang sangat kuat. Sehingga semua orang yang berada di sekitar Xiao Tian dan Huang Gang mencoba menahan gelombang kejut itu agar tidak terpental. Lagi dan lagi, di sini Xiao Tian memprovokasi Huang Gang. "Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah aku sudah membiarkanmu untuk memukulku dengan kekuatanmu? Mengapa kau tidak lakukan itu dengan baik?" Huang Gang yang mendengar kata-kata provokasi lagi dari Xiao Tian, kemarahannya pun semakin memuncak dan langsung melancarkan pukulan bertubi-tubi ke arah Xiao Tian. "Hiya! Hiya! Hiya! Terima ini!" Akan tetapi, sampai tangannya mengeluarkan segumpal cairan merah pun, di sini Huang Gang tidak dapat berhasil menembus satu jari Xiao Tian itu. Xiao Tian yang sudah merasa bosan, mencoba mengayunkan satu jarinya itu sedikit ke arah depan. Dan tanpa diduga, hanya dengan ayunan sedikit dari satu jari Xiao Tian itu, tercipta gelombang kejut yang sangat besar. Dan langsung mementalkan Huang Gang sangat jauh beberapa meter ke belakang. Sampai akhirnya, tubuh Huang Gang pun di sini terjatuh, membentur tanah dengan sangat kuat. Saking kuatnya, tanah yang terkena benturan dari tubuh Huang Gang itu langsung hancur dan membentuk sebuah cekungan. Di sini terlihat kedua tangan Huang Gang yang sepertinya semua tulangnya sudah patah atau hancur ya guys, serta seluruh tubuhnya mengeluarkan darah yang cukup banyak. Xiao Tian yang melihat Huang Gang sudah lemas dan tidak berdaya di bawah tanah, langsung menghampirinya. Dan setelah tepat di hadapan Huang Gang, di sini Xiao Tian langsung berkata, "Hei, kau bilang sebelumnya ingin bermain dan bersenang-senang denganku. Akan tetapi, cara bermainmu yang tadi, menurutku itu sangat baru dan sangat spesial. Kamu hampir saja mengalahkan dirimu sendiri sampai mati. Aku yakin
Jika kau mencobanya sekali lagi, kamu pasti akan berhasil. Maksudnya berhasil untuk mati ya guys. Anjay, ini MC benar-benar psikopat ya guys. Mendengar perkataan yang sangat memalukan dari Xiao Tian, di sini tanpa sengaja Huang Gang mengeluarkan air matanya, sembari bergumam di dalam hatinya. Apakah semua orang di Departemen Intelijen Markas Gedung Awan Darah itu bodoh? Informasi macam apa yang selama ini mereka kumpulkan? Mereka mengatakan bahwa pangeran itu orang yang idiot dan tidak berguna sama sekali. Akan tetapi, pangeran itu bahkan lebih iblis daripada iblis itu sendiri. Anjay. Xiao Tian yang melihat Huang Gang mengeluarkan air matanya langsung bergumam di dalam hatinya. Orang itu kenapa? Bukankah dia yang memukul? Mengapa dia yang menangis? Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.